Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun berada, Alhamdulillah. Dalam momentum bulan Ramadan ini, kita masih diberikan kesempatan untuk sama-sama saling belajar. Belajar bersama, khususnya dalam persoalan tentang jurnal ilmiah. Sebelum-sebelumnya, kita sudah membahas tentang ragam jenis. Ada jurnal nasional, jurnal internasional, jurnal terakreditasi. Di awal-awal kita sudah bahas itu. Kemudian ketika masuk ke OJS, karena jurnal semuanya sudah menggunakan sistem OJS, ada tampilan-tampilan menunya, mulai dari pedoman penulisan, biaya penulisan, dan lain sebagainya kita bahas sudah secara mendalam. Kemudian kalau mau membuat akun, mau submit, kita harus membuat akun di OJS tersebut. Kemarin video-video sebelumnya juga kita sudah bahas itu. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana sih sebetulnya struktur naskah jurnal ilmiah itu. Bagaimana cara kita membuat, saya punya naskah nih, saya punya penelitian, tapi saya bingung harus disusunnya seperti apa. Susunannya sistematikanya seperti apa. Judul dulu, apakah abstrak dulu atau apapun. Nah, kali ini kita akan bahas itu. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Yuk simak penjelasannya. Sebelum melangkah lebih jauh, perlu ditekankan lagi seperti yang pernah dijelaskan bahwa jurnal ilmiah itu adalah wadah bagi insan akademik, para akademisi untuk menyampaikan ide, gagasan, hasil pemikirannya, hasil temuannya kepada dunia luas, khususnya dunia akademik termasuk masyarakat umum pada umumnya ya. Jadi lewat apa para akademisi mempublikasikan pemikirannya? Kalau novelis misalkan mau menghasilkan karyanya lewat apa? Ya lewat novel. Nah, kalau para akademisi, para guru besar, ya mau mempublikasikan hasil temuan, pemikiran, penelitiannya ya lewat jurnal ilmiah. Jadi, jurnal ilmiah adalah wadah akademik bagi para akademisi untuk mempublikasikan hasil pemikiran, menyampaikan gagasan, menyampaikan temuan kepada masyarakat akademis, dan kemudian juga kepada masyarakat luas umumnya. Nah, sebelum masuk pada sistematika dan lain sebagainya, jadi ketika kita mau membuat naskah jurnal ilmiah, nah ini ada kriteria umum terkait dengan naskah jurnal ilmiah. Selain bersifat akademik, jurnal ilmiah itu dia berbasiskan akademik ya, otomatis dia mengikuti metode dan aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Berbeda mungkin dengan karya sastra, berbeda dengan esai yang pada umumnya, berbeda dengan karya non fiksi misalkan. Tapi kalau naskah jurnal ilmiah dia memang betul-betul naskah ilmiah, naskah yang sudah menggunakan metode, serangkaian analisis dan menggunakan banyak referensi ya. Nah, yang pertama kalau kita mau membuat naskah jurnal ilmiah, terutama bagi mereka yang tidak mengikuti atau memiliki template. Biasanya setiap jurnal seperti yang pernah disampaikan itu punya template yang bisa diunduh, bisa di-download oleh penulis dan penulis tinggal menyesuaikan diri dengan template tersebut. Tapi kalau memang tidak tahu bahwa jurnal ilmiah itu biasanya pas saya kirim naskah tetapi sedikit sekali ya, kurang dari 15 halaman. Nah, jadi kalau mau kirim naskah jurnal, usahakan jumlah halamannya minimal 15 sampai 25 halaman. Jangan kurang, jangan lebih. Kalau bisa antara 15 sampai 25, misalkan 15 sampai 17. Kita kirimkan naskahnya 17 halaman. Boleh. Tapi kalau kurang dari 15 terlalu kecil, terlalu sedikit. Jadi usahakan 15 sampai 25 halaman dan 15 sampai 25 halaman itu tidak termasuk atau tidak dihitung termasuk halaman daftar pustaka. Jadi kalau kita kirimkan misalkan 17 halaman, Pak. Tapi halaman ke-16 dan ke-17 atau halaman ke-14, 15, 16, 17 itu daftar pustaka semua. Referensi kita cantumkan halamannya. Nah, berarti halaman utamanya, halaman naskah utamanya itu hanya 14 halaman. Nah, itu tidak termasuk. Kalau bisa, halaman utama naskahnya sendiri itu 15 halaman. Jadi nanti halaman daftar pustaka halaman ke-16 dan halaman ke-17 itu sudah bisa. Jadi 15 sampai 25 halaman. Yang kedua adalah jumlah kata. Jadi kalau naskah kan kita menulis biasanya kan bisa dihitung tuh berapa kata. Kata saja atau kata dengan spasi misalkan karakternya itu bisa dihitung. Nah, jumlah katanya itu sekitaran antara 5.000 sampai 8.000 kata kalau untuk jurnal ilmiah. Jadi 15 sampai 25 halaman sudah setara dengan 5.000 sampai 8.000 kata ya. Kemudian ukuran kertas, nah ini standar. Ketika teman-teman pengelola jurnal pasti tahu bahwa salah satu kriteria naskah sebuah jurnal ketika mau diakreditasi, nanti ada poin apakah jurnal tersebut konsisten menggunakan ukuran kertas A4 atau tidak. Makanya
Ketika kita membuat naskah dan tidak mengikuti template, usahakan sudah menggunakan kertas ukuran A4. Tapi kalau ternyata kita mau mengirimkan atau mensubmit naskah sudah mengikuti template, ya ikuti template saja. Template-nya sudah sesuai tuh, pasti udah didesain, sudah diatur sedemikian rupa oleh pengelola jurnal, ya kita ikuti saja. Tapi kalau kita memang tidak mengikuti template, kosongan misalkan, hanya membuat jurnal saja tanpa melihat OJS atau website jurnalnya terlebih dahulu, maka ukuran yang dianjurkan adalah ukuran A4. Berikutnya yang terakhir, ya tadi usahakan. Nah ini kadang penulis itu ya seperti yang pernah disampaikan harus mengenali tempat terbit naskahnya. Kalau mau kirim ke jurnal A, ya kenali dong. Jurnalnya tentang apa, judulnya apa, penerbitnya apa, kapan terbitnya, berbayar atau tidak. Bagaimana pedoman penulis, jangan hanya sekedar asal kirim naskah. Wah, asal kirim. Jurnal juga butuh tulisannya. Etika yang baik sebetulnya, bagusnya kita tuh ya sama-sama saling mengenal. Kita juga menghormati karena jurnal punya aturan, sudah punya template, ya ikuti aturannya, ikuti template-nya, gunakan itu, jangan kirim naskah kosong. Padahal di situ sudah tersedia template yang bisa diunduh, digunakan oleh para penulis. Silahkan sesuaikan, dipermudah sebetulnya kan oleh para pengelola itu. Ini template-nya, ikuti, di dalamnya ada petunjuk, abstraknya bagaimana, pendahulunya bagaimana, gaya penulisannya digunakan gaya apa, Chicago, Trobian, apa atau apa, itu kan sudah ada keterangannya. Tinggal kita ikuti. Nah, sayangnya mungkin ada sebagian kita yang belum tahu, sehingga kalau mau kirim naskah kosong aja blong. Padahal memang dianjurkan untuk mengikuti template, mengikuti gaya stylenya, gaya selingkuh jurnal itu harus kita ikuti. Nah, itu penting ya, kalau kita mau mengirimkan naskah jurnal ilmiah ke OJS jurnal yang kita tuju. Lantas bagaimana kemudian ruang lingkup penelitian naskah jurnal ilmiah itu? Apakah hanya menerbitkan naskah penelitian lapangan atau penelitian sains misalkan? Sebetulnya penelitian atau naskah jurnal ilmiah yang akan kita terbitkan itu banyak ragamnya. Jurnal juga banyak jenisnya. Jadi penelitian lapangan juga bisa diterbitkan sebagai jurnal ilmiah. Penelitian pemikiran, respon, tokoh, itu juga bisa diterbitkan jadi jurnal ilmiah. Penelitian literatur juga banyak kan kebanyakan itu juga penelitian literatur kan, hanya studi pustaka, hanya menelaah buku tanpa pergi ke lapangan, itu juga bisa diterbitkan jadi jurnal ilmiah. Nah, penelitian akhir mahasiswa biasanya skripsi kita, tesis maupun disertasi kemudian dipublikasikan dalam versi jurnalnya. Jadi versi skripsi, tesis dan disertasinya tersendiri, kemudian diparafrase ya kan, disesuaikan dengan format jurnal, kemudian diterbitkan menjadi jurnal agar lebih banyak. Kalau misalkan versi cetak skripsi, tesis, disertasi kan hanya diakses oleh lingkungan kampus saja kan. Kalau dipublikasikan dalam bentuk jurnal, lebih banyak orang yang bisa mengakses, mengetahui temuan hasil penelitian kita. Nah, itu kemudian bisa itu tesis, skripsi, dan disertasi itu diterbitkan sebagai jurnal ilmiah. Atau resensi buku juga ada sebetulnya. Penulis naskah jurnal di beberapa jurnal juga melakukan resensi buku. Tapi dengan bukan resensi yang hanya sekedar membahas isi, kemudian kelebihan kekurangan, tidak. Tapi betul-betul menggali lebih dalam, menganalisis buku tersebut dengan analisis ilmiah. Itu juga ada resensi buku. Kemudian pengembangan, uji teori, uji kebijakan, dan lain sebagainya itu bisa sebetulnya menjadi sebuah naskah jurnal ilmiah. Jadi teman-teman, jika memiliki resensi buku, bisa diterbitkan sebagai jurnal ilmiah. Jika memiliki skripsi, baru selesai S1 nih, punya skripsi, bisa diterbitkan jadi jurnal ilmiah. Nah, itu banyak sebetulnya ruang lingkupnya ya. Jadi skripsi dan lain sebagainya itu bisa jadi jurnal ilmiah. Bukan berarti jurnal ilmiah itu harus penulisnya harus profesor, harus doktor, tidak juga. Banyak yang masih mahasiswa, belum selesai kuliah, tapi sudah punya banyak karya jurnal ilmiahnya dibandingkan mungkin dosennya sendiri. Jadi ya itu tadi, semua orang bisa menulis jurnal ilmiah, yang penting adalah ya tadi kita mengikuti kaidah-kaidah, ketentuan-ketentuan ilmiah termasuk standar penulisan jurnal ilmiah itu sendiri. Kali ini kita akan membahas bagaimana contoh struktur atau sistematika naskah jurnal ilmiah. Bagaimana sih judulnya, seperti apa, kemudian isinya bagaimana, apakah abstraknya dua bahasa atau tidak, kemudian pendahuluan atau metodenya dipisah atau tidak. Nah, akan kita bahas di sini. Yuk kita simak lebih lanjut penjelasannya.
Contoh pertama terkait struktur naskah jurnal, ini ada 13 struktur ya. Nanti mulai dari judul, nama penulis, afiliasi, email penulis, abstrak dalam dua bahasa. Pertama abstrak dalam bahasa Inggris, kemudian keywordnya, kata kuncinya, kemudian abstrak bahasa Indonesia, kemudian kata kunci. Setelah itu ada pendahuluan, kemudian subtema pembahasannya. Kemudian jika ada sub-sub tema pembahasan, dibagi lagi kan, dipecah lagi ke sub-sub tema kecil, judul-judul kecil. Kemudian ada kesimpulan dan ada daftar pustaka. Ini contoh struktur naskah yang pertama. Contoh struktur naskah jurnal yang kedua itu sama, ada 13. Nah, ini bisa kita lihat perbedaannya di mana coba. Kalau sebelumnya itu tidak ada menu metode penelitian. Kalau ini setelah judul, nama penulis, afiliasi, email penulis, abstrak bahasa Inggris, keyword, abstrak bahasa Indonesia, kata kunci, pendahuluan. Nah, setelah pendahuluan ada menu metode penelitian. Kalau di yang pertama tadi, setelah pendahuluan ada menu subtema penelitian. Kalau ini pendahuluan, metode penelitian, sub tema pembahasan. Kemudian kesimpulan dan daftar pustaka. Ini contoh struktur naskah jurnal yang kedua. Berikutnya adalah struktur naskah jurnal ketiga. Ini contohnya ya, yang ketiga. Itu dari mulai judul, ini ada 14. Kalau sebelumnya 1 dan 2, itu 13 struktur. Kalau ini 14 struktur. Dari mulai judul, nama penulis, afiliasi, email penulis, abstrak bahasa Inggris, keyword, abstrak bahasa Indonesia, kata kunci, pendahuluan. Nah, kalau tadi satu itu pendahuluan, kemudian tema pembahasan. Yang kedua, setelah pendahuluan metode penelitian. Kalau ini setelah pendahuluan ada tinjauan pustaka atau literatur review ya. Baru kemudian metode penelitian. Nah, kemudian ada hasil dan pembahasan. Menunya begitu. Menu-menu atau strukturnya begitu. Kemudian kesimpulan dan saran. Terakhir adalah daftar pustaka. Jadi sudah ada 3 contoh nih struktur naskah jurnal. Yang terakhir, ini contoh yang keempat, struktur naskah jurnal. Ini khususnya naskah berbahasa Inggris nih. Jadi ada 13 struktur, ada 13 menu, mulai dari title, judul, kemudian sama, ini hampir mirip dengan yang versi yang kedua ya sebetulnya. Versi yang kedua, yaitu setelah introduction atau pendahuluan, ada metode atau metode ya. Kemudian hasil dan result and discussion. Jadi temuan dan pembahasan jadikan satu. Kemudian baru kesimpulan dan terakhir daftar pustaka atau reference. Jadi ini hampir mirip dengan yang kedua, tapi ini struktur naskah biasanya untuk naskah berbahasa Inggris. Terkait dengan struktur pertama, dalam setiap naskah jurnal ilmiah pasti ada judul naskah. Nah, terkait dengan judul ini, pertama, ketika penulis ingin membuat judul naskah jurnal ilmiah, judul yang dibuat harus menggunakan redaksi yang lugas dan informatif. Judul tidak bertele-tele. Nah, ini memang ada beberapa orang yang kesulitan sudah menulis, tapi memang sulit untuk menentukan judul yang tepat. Nah, coba buat judul itu lugas dan informatif. Jangan terlalu melebar kemana-mana. Sesuaikan dengan pembahasan yang ada dalam naskah. Jadi misalkan naskah kita membicarakan tentang radikalisme. Upaya misalkan lembaga A dalam mencegah radikalisme. Maka judulnya udah jelas gitu. Pencegahan radikalisme dalam sudut pandang tokoh siapa. Atau suksesi atau misalkan program deradikalisasi menurut lembaga A. Itu sudah enak tuh, judulnya terarah. Karena judul sesuai dengan isi konteks pembahasan naskah tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah maksimal tidak boleh lebih dari 14 kata. Jadi judul jangan terlalu panjang. Misalkan humanisme atau pendidikan ideal, studi pemikiran, filsafat apa. Boleh seperti itu, tapi jangan terlalu panjang. Maksimal 14 kata. Kemudian di beberapa, terutama ketika teman-teman nanti mungkin mengirimkan naskah ke jurnal-jurnal yang sudah terindeks Scopus, atau jurnal-jurnal yang bersifat saintek misalkan, jurnal-jurnal yang umum, itu bahkan judul itu harus mencerminkan atau berisikan
hasil penelitian. Misalkan naskah kita membahas tentang 4 dasar seseorang bisa menghafal misalkan. 4 teori, maka judulnya 4 teori itu. Jadi judulnya bukan hanya sekedar pemikiran, misalkan karakter menghafal manusia, studi atas teori apa tidak, tapi langsung hadirkan 4 teori karena kita menemukan hasilnya itu ada 4 teori misalkan. Ada beberapa ketentuan penulisan jurnal yang seperti itu, menghadirkan isinya. Hasilnya itu jadikan judul. Jadi sebetulnya ketika menentukan judul naskah, kita terlebih dahulu pahami dulu naskahnya. Memang ada orang yang dalam menyusun naskah itu ada orang yang menyusun judul dulu, kemudian baru naskahnya. Ada seperti itu kan, tipikal agar dia berpikir bahwa naskah itu mendukung judulnya. Jadi bangunan utamanya adalah si judulnya. Kemudian nanti naskahnya, subtema dan lain sebagainya itu akan mendukung kerangka awalnya itu, judulnya sesuai dengan judul. Jadi tidak akan melebar kemana-mana. Ada orang juga yang kedua, dia menulis dulu, tapi dia sudah punya, kira-kira ini kita akan bahas ini. Tapi kemudian di akhir baru dia tentukan judulnya. Itu tergantung kita enaknya di mana. Tapi kalau bisa buat judul itu yang jelas, lugas. Nah, biasanya setiap jurnal punya ketentuannya itu. Judulnya misalkan harus kapital semua atau tidak, kemudian berapa kata. Tapi ketentuan paling umum ya, tidak lebih dari 14 kata. Terkait dengan judul di naskah jurnal ilmiah yang akan kita terbitkan atau kita kirimkan. Struktur kedua yang ada pada setiap format naskah jurnal ilmiah adalah abstrak. Abstrak ini mungkin orang menganggapnya sebagai seperti ringkasan, seperti kesimpulan. Nah, tapi abstrak sendiri merupakan sebuah ringkasan memang, tapi dia fungsinya adalah menggambarkan seluruh penelitian atau pembahasan dalam sebuah artikel jurnal. Jadi beberapa misalkan tidak membaca naskah secara keseluruhan. Misalkan saya mau mencari penelitian tentang teori nuzulul Quran misalkan. Bagaimana pendapat para ulama tentang nuzulul Quran? Nah, yang dikaji dalam jurnal-jurnal ilmiah. Tinggal saya baca abstraknya saja nanti. Saya ketemu jurnal A, saya baca abstraknya. Meski tidak membaca naskahnya sampai selesai, nah si abstrak ini mencerminkan isinya. Mulai dari latar belakang masalahnya apa, metodenya apa, hasilnya apa. Udah terlihat jelas. Jadi abstrak itu sebetulnya memudahkan para pembaca untuk melihat gambaran besar isi naskah jurnal ilmiah. Makanya kenapa abstrak itu biasanya harus ada dalam setiap naskah jurnal ilmiah. Nah, biasanya abstrak juga itu ketentuannya ada yang hanya bahasa Inggris, terutama jurnal-jurnal mungkin yang sudah fokus ya, atau jurnal yang luar negeri, internasional, tapi beberapa masih menggunakan 2 bahasa, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Ada juga yang mungkin 3 bahasa, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab. Itu ketentuannya. Masih ada juga yang hanya menggunakan bahasa Inggris. Tapi itu tadi lingkup abstrak itu sendiri yaitu untuk menjadi gambaran besar terhadap penelitian atau naskah yang akan dibahas. Jadi pembaca sudah bisa tahu kita itu naskah itu bicara tentang apa sih? Hasilnya apa? Itu bisa lewat abstrak naskah tersebut. Nah, naskah itu memiliki abstrak. Abstrak itu harus mencerminkan 4 hal. Nah, ini biasanya kita buat asal buat kalimat narasi saja misalkan. Tapi seharusnya apa yang perlu kita sampaikan di abstrak itu pertanyaannya. Nah, abstrak sendiri mengandung 4 unsur. Yang pertama adalah latar belakang masalah. Jadi di abstrak, memang di pendahuluan kan nanti ada menunya, strukturnya ada, tetapi nah itu disinggung sedikit sekilas. Nah itu 1 baris. Nah itu di latar belakang masalah di abstrak itu disebutkan. Masalahnya kenapa kita membahas itu. Kemudian tujuan penelitiannya. Penelitian ini diharapkan dapat misalkan mengembangkan teori atau membantu sistem atau menjadi apa bahan kajian atau bahan kebijakan misalkan. Itu sebutkan tujuan penelitiannya. Kemudian metode atau pendekatan yang digunakan penelitian ini menggunakan metode kualitatif, pendekatannya apa? Misalkan teologis, sosial budaya, itu disebutkan. Kemudian hasilnya apa? Berdasarkan analisis, penelitian ini menghasilkan temuan 1, 2, 3 itu. Sebutkan itu. Abstrak itu sudah mencerminkan itu. Walaupun nanti di bagian pas saat masuk ke naskah, itu kan ada pendahuluan, ada sendiri.
metode ada sendiri ya kan. Nah, diskusi hasil temuan juga ada sendiri, tapi semua itu diringkas, diramu, diracik dalam abstrak. Nah, biasanya abstrak itu berarti panjang dong penjelasannya. Tidak, abstrak itu dibuat dalam bentuk narasi. Dan biasanya terdiri dari 150 sampai 200 kata. Satu paragraf. Bentuknya satu spasi. Atau kadang juga ada jurnal yang minta 150 sampai 250 atau 200 sampai 250, bisa jadi seperti itu. Nah, itu cuma satu paragraf saja. Semuanya dijelaskan dalam bentuk 250 kata lah. Jadi tadi latar belakang masalah, tujuan penelitian, metode, hasil temuan yang kalau di naskah banyak itu kan 15 sampai 25 halaman kan jurnal itu. Nah, diramu, diracik, diringkas, dipadatkan dalam asal hanya 250 kata. Satu paragraf saja. Satu spasi. Nah, itu prosesnya. Jadi, abstrak itu pasti ada di setiap struktur format jurnal ini ya. Ini terdiri dari 4 unsur yang harus ada dalam abstrak yang kita susun. Narasinya itu harus ada mengandung latar belakang masalah, tujuan penelitian, metode atau pendekatan, dan hasil atau temuan. Berikutnya adalah kata kunci atau keyword. Nah, ini juga sulit bagi penulis naskah jurnal untuk menentukan kata kunci atau keyword ini. Jadi kata kunci adalah kata-kata yang memiliki konsep pokok yang dibahas dalam artikel atau gagasan yang sering muncul dan dapat mewakili topik yang dibahas. Jadi itu dulu, kata kunci itu istilah-istilah pokok, konsep-konsep pokok. Dan kata kunci terdiri dari 3 sampai 5 kata kunci yang disusun. Nah, ini biasanya memang sudah bagus penyusunannya. Ada 3 sampai 5 kata-kata kunci. Tetapi kenyataannya tidak disusun secara berurutan sesuai abjad. Jadi kalau misalkan A ya sampai Z, jangan K ada di depan, A ada di belakang, tidak, tapi disusun berurutan sesuai dengan urutan abjad. Nah, fungsinya apa sih kata kunci itu sendiri dalam naskah jurnal? Sebetulnya kata kunci atau keyword itu sama seperti kita ketika memposting artikel online di blog misalkan atau media sosial, itu pasti ada tanda tagar kan, hashtag biasanya sebutnya, tanda pagar, tagar. Nah, itu sebetulnya fungsinya sama. Itu agar penelitian kita itu mudah dicari oleh orang lain dalam konteks pencarian yang sesuai tadi. Misalkan kata kuncinya apa? Kata kuncinya adalah filsafat manusia. Nah, kayak itu ketika orang mencari tentang naskah-naskah atau artikel-artikel tentang filsafat manusia, maka naskah kita bisa masuk, bisa terscroll ya saya, ikut terangkat. Nah, itu gunanya sebetulnya kata kunci itu sama seperti itulah. Tapi yang harus dihadirkan memang kata kunci itu istilah-istilah yang muncul dalam penelitian kita. Dan fungsinya tadi ya sama seperti tanda pagar dalam postingan media sosial untuk memudahkan orang dalam proses pencarian naskah dalam konteks subjek penelitian yang sama dengan yang kita lakukan. Kemudian bagaimana susunannya? Nah, ini contohnya ada 2 sebetulnya. Ada kemudian kata kunci itu menggunakan tanda koma biasanya ada. Itu kata kunci pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Dan ini satu spasi semua ya. Itu. Kemudian juga ada yang kata kunci menggunakan dipisah, itu menggunakan titik koma. Itu tinggal kita sesuaikan saja dengan template gaya penulisan kata kunci di jurnal masing-masing. Ketika teman-teman kirim ke jurnal A, ternyata keywordnya contohnya seperti ini. Jurnal B seperti ini. Nah, itu tinggal sesuaikan. Nah, tadi kalau abstraknya saja bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, otomatis, Pak saya mau bikin abstrak. Berarti nanti beda dong abstrak bahasa Inggris dan bahasa Indonesia sama. Jadi kalau teman-teman buat bahasa Inggrisnya dulu atau misalkan bahasa Indonesia dulu, baru kemudian nanti di bagian abstrak bahasa Inggris yaitu tinggal di versi terjemahkan bahasa Inggrisnya. Kata kuncinya pun begitu. Nah, pertanyaannya begini. Oke, kalau misalkan kata kunci di abstrak bahasa Indonesia itu susunannya kan terjemah Indonesia. Tapi ketika diterjemahkan ataupun sebaliknya ya, kalau bahasa Inggris dulu kemudian bahasa Indonesia. Ketika sudah diterjemahkan, kan beda tuh susunannya sesuai dengan bahasa terjemahannya. Misalkan apa ya? Misalkan schooler.
kan S misalkan. Kalau misalkan cendekiawan, C misalkan. Nah, kita mau susunnya gimana ini? Apakah nanti pas kata kunci atau keyword bahasa Inggris cendekiawan berdasarkan cendekiawan atau berdasarkan scholar? Misalkan seperti itu. Begitupun sebaliknya kalau bahasa Indonesia dulu, cendekiawan atau scholar. Nah, yang perlu dipahami adalah susunnya, susun kata kunci itu sesuai dengan susunan bahasanya. Tapi tetap harus urutan abjad. Kalau misalkan di abstrak bahasa Indonesia, cendekiawan, ya berarti C. Setelah itu mungkin A. Setelah cendekiawan kemudian ada apa lagi? Ada misalkan absolut. Ya absolut berarti A dulu, absolut, kemudian cendekiawan. Kemudian ada apa lagi? Setelah A, C, kemudian apa lagi? Misalkan, ada apa lagi? Misalkan seperti itu. Nah, kalau di bahasa Inggris begitu juga. Absolut. Nah, kemudian ada cendekiawan tadi. Misalkan jadi scholar. Scholar berarti S. Nah, sebelum S itu ada apa lagi? Jadi A, titik-titik, jeda, terus S. Kalau tadi A, C. Jadi sesuaikan. Ini misalkan karena cendekiawan di abstrak bahasa Indonesia itu kata kuncinya. Pertama, cendekiawan. Kemudian misalkan Islam. Kemudian apa lagi? Misalkan eh, sosial media. Berarti kan cendekiawan, Islam, sosial media. CIS. Itu urutannya CIS. Kemudian saat kata kunci bahasa Inggris, cendekiawan jadi scholar, Islam jadi Islam, media sosial jadi sosial media. Berarti urutannya harusnya gimana? Islam, I dulu, Islamnya di depan. Islam, kemudian apa? Sosial media dulu atau apa? Scholar. Scholar dulu, SC, scholar. Baru setelah itu sosial media. Nah, jadi itu urutannya. Jadi disesuaikan. Bukannya kalau bahasa Indonesianya kata kuncinya C dulu berurutan, kemudian bahasa Inggrisnya juga disamakan. Tidak, beda. Urutan lagi sesuaikan abjad. Jadi kalau kata kunci di bahasa Indonesia, sesuaikan urutan abjad. Ketika jadi bahasa Inggris, urutkan juga sesuai urutan abjad. Itu yang perlu dipahami ya saat menyusun kata-kata kunci. Lantas ini jadi masalah tadi kan? Bagaimana cara menentukan kata kunci dalam naskah jurnal ilmiah yang kita buat? Pertama, kalau kita perhatikan, lihat judul penelitian kita. Judulnya tentang apa? Nah, bisa jadi terma-terma atau term-term atau kata-kata tertentu dalam judul kita itu bisa jadi kata kunci. Misalkan tentang metode menghafal menutup mata dalam peningkatan otak studi apa misalkan. Nah, berarti misalkan terma apa saja yang bisa diambil dari judul itu untuk jadi kata kunci. Misalkan peningkatan otak. Metode menghafal itu bisa dimasukkan sebagai kata kunci sebetulnya. Jadi bisa diambil dari judul. Istilah-istilah kunci yang muncul di judul itu bisa dijadikan kata kunci atau keyword. Atau istilah atau term yang dikaji. Kita misalkan membahas tentang apa sih? Misalkan membahas tentang apa? Nuzul Quran. Asbabun nuzul, yaitu asbabun nuzul itu kan istilah term yang kita kaji di naskah kita. Itu dimasukkan sebagai kata kunci agar orang tahu bahwa penelitian kita, naskah jurnal kita itu membicarakan tentang asbabun nuzul. Itu harus dimasukkan tuh. Jangan sampai kita bahas tentang asbabun nuzul tapi di kata kunci tidak ada asbabun nuzul. Nah, keliru juga. Jadi bisa jadi judul itu dimasukkan sebagai kata kunci atau istilah-istilah yang memang kita bahas. Kita meneliti tentang apa naskah ini? Naskah kita tentang misalkan apa? Politik Islam. Ya politik Islam itu dimasukkan sebagai kata kunci atau teori kepemimpinan, khilafah misalkan. Ya khilafah itu jadi kata kunci agar orang tahu bahwa penelitian kita itu ya tentang itu, tentang khilafah atau tentang kepemimpinan atau tentang politik Islam. Jangan sampai kita bahas teori-teori atau istilah-istilah tertentu, tapi itu tidak ada di kata kunci kita. Nah, jadi sebetulnya itu cara menentukan ya kata kunci diambil dari mana? Bisa dari judul, bisa dari istilah atau fokus penelitian kita tentang apa. Nah, itu cara menentukan kata kunci dalam naskah jurnal ilmiah yang sedang kita tulis.
Struktur berikutnya adalah pendahuluan. Di pendahuluan ini berisikan latar belakang masalah yang menggambarkan perlunya penelitian dilakukan oleh peneliti. Di pendahuluan di naskah jurnal ilmiah ini sama mungkin jika teman-teman pahami seperti latar belakang masalah di penyusunan skripsi, tesis ataupun disertasi sama sebetulnya. Jadi kita hadirkan mengapa sih kita perlu melakukan penelitian atau nulis naskah jurnal itu? Kenapa? Makanya di bagian pendahuluan itu kita harus hadirkan pendukung untuk menguatkan argumentasi. Oh, ini penting dibahas, ini penting untuk diteliti. Kenapa penting itu? Kenapa? Apa alasannya? Argumentasinya apa? Nah, makanya kenapa kita di pendahuluan itu perlu menghadirkan gambaran perkembangan diskursus keilmuannya. Misalkan isu tentang kepemimpinan non-muslim itu masih terus berlanjut, diperbicarakan. Bukan hanya di zaman dulu, tapi sekarang fenomenanya terus diperbincangkan. Misalkan. Kemudian juga contoh kasusnya. Ada kasusnya, misalkan kasus pemilihan perempuan. Kasusnya banyak, misalkan ada beberapa yang menolak perempuan jadi pemimpin. Bahkan misalkan memboikot pemilu misalkan. Itu contoh kasus yang jadi pendukung mengapa pembahasan tentang kepemimpinan perempuan itu perlu dibincangkan kembali, perlu dibahas kembali. Bagaimana sih sebetulnya? Nah, itu kita hadirkan contoh kasusnya. Atau contoh pendapat pemikiran, misalnya ada tokoh A mengatakan perempuan tidak boleh jadi pemimpin, sementara tokoh B bilang, nah terus yang bilang boleh misalkan, yang satu tidak bilang tidak boleh. Yang ini yang mana ini? Diskursusnya masih ada perdebatan ini. Nah, kita mau mencari solusi, mencari jawaban, menghadapi tantangan zaman. Nah, pendahuluan ini. Makanya kenapa kita harus hadirkan itu, dukungan-dukungan itu. Bahwa penelitian ini perlu dibahas, penelitian ini perlu dilakukan, perlu dihadirkan untuk menjawab solusi problematika yang berkembang di tengah umat manusia sesuai tuntutan zaman tadi. Kalau ada data misalkan jumlah pertumbuhan, kenapa hoax? Kita harus menjauhi hoax. Sedangkan data pertumbuhan internet sekian. Atau data persebaran hoax sekian. Orang yang percaya hoax sekian. Kasus yang apa ya, yang terjerat UU ITE berapa? Itu kita hadirkan untuk mendukung itu, untuk mendukung bahwa penelitian kita itu penting, perlu untuk dilakukan, perlu untuk dibahas, perlu untuk dihadirkan ke tengah-tengah hadapan masyarakat luas. Itu. Jadi kita hadirkan tuh. Termasuk biasanya, nah struktur ini ada kaitan dengan struktur berikutnya yaitu tentang kajian terdahulu. Nah, bagi struktur jurnal yang tidak ada kajian terdahulunya, itu kalau di jurnal atau di skripsi kan biasanya kita jelas tuh ada pendahuluan, rumusan masalah, nanti ada kajian pustaka atau kajian terdahulu. Itu susunannya begitu. Di beberapa struktur jurnal tadi yang sempat kita tampilkan itu juga ada pendahuluan, kemudian kajian terdahulu atau literatur review misalkan. Nah, ada yang tidak ada pendahuluan langsung metode. Nah, makanya ada yang menggabungkan. Jadi di pendahuluan ini juga dihadirkan penelitian-penelitian terdahulu yang sesuai dengan penelitian kita. Satu atau dua atau tiga penelitian sebelumnya dihadirkan. Itu ada yang seperti itu posisinya. Nah, penyusunan pendahuluan sendiri dibentuk dalam bentuk narasi ya. Disampaikan dalam bentuk narasi. Karena ini jurnal, bentuknya narasi. Narasi, nah langsung menyentuh permasalahan. Jangan sampai larut-larut berhalam-halaman. Mungkin di skripsi kita bikin atau buat pendahuluan latar belakang masalah bisa sampai 10 halaman, 11 halaman. Nah, kalau di jurnal tidak bisa. Fokus. Langsung to the point. Langsung menyentuh permasalahan. Dan kenapa tidak perlu melebar kemana-mana? Nah, jurnal seperti itu. Dan biasanya pendahuluan ini harus dijelaskan eh, maksimal biasanya 2 halaman lah. Cukup. 2 halaman cukup. Jadi tidak sampai 11 halaman baru pendahuluan. Nah, itu bermasalah nantinya. Jadi cukup 1 atau 2 atau 3 halaman mungkin ya. Untuk pendahuluan sampai di situ saja. Tapi jangan bertele-tele panjang kutip. Kalau biasanya skripsi kan kita kutip banyak. Biar banyak pendahuluannya. Nah, kalau di jurnal tidak. Padatkan itu. Karena memang halamannya juga padat kan. 15 sampai 25 halaman. Jadi padatkan 1 atau 2 atau 3 halaman sudah cukup untuk pendahuluan. Jadi itu untuk pendahuluan. Kita hadirkan argumentasinya, permasalahannya, dinamikanya, diskursusnya seperti apa. Struktur berikutnya adalah kajian terdahulu atau tadi sempat dibahas literatur review ya, bagi memang nanti yang ada sistematika kajian terdahulu sebelum metode. Tapi kalau memang tidak ada, berarti kajian terdahulu nih disatukan dengan pendahuluan. Nah, kajian terdahulu mungkin teman-teman yang menyusun skripsi, tesis atau disertasi sudah paham apa itu kajian terdahulu atau kajian pustaka biasanya.
Itu jadi kajian terdahulu adalah kajian atau penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan penelitian atau topik akan dibahas oleh penulis. Kita mau meneliti tentang apa? Misalkan meneliti tentang tadi kepemimpinan perempuan dalam Islam. Berarti cari jurnal-jurnal, skripsi, tesis, disertasi yang pernah membahas itu. Bisa jadi kan pernah ada. Pertama, penelitian terdahulu itu bisa jadi sama persis. Bisa jadi. Kedua, judulnya sama persis, tapi bisa jadi metodenya berbeda. Judulnya sama persis, metode sama persis, pendekatannya berbeda. Judul sama persis, metode sama persis, pendekatan sama persis, tokohnya bisa jadi beda. Kan begitu? Atau dia misalkan topiknya hampir sama tapi berbeda sudut pandang, misalkan kepemimpinan secara umum. Kepemimpinan eh, bukan kepemimpinan secara khusus perempuan tapi kepemimpinan dalam Islam misalkan. Itu kan hampir mirip dalam cakupan kepemimpinan. Itu bisa jadi penelitian terdahulu. Kenapa? Agar kita punya pijakan bahwa penelitian kita itu ada dasarnya. Pernah ada yang meneliti, ada kesinambungan, ada kebaruan. Oh, kalau misalkan lihat penelitian yang A sebelumnya itu berbicara tentang pemimpinan perempuan menurut tokoh siapa? Misalkan menurut Pak Quraish Shihab. Nah, sedangkan yang mau kita teliti itu menurut siapa? Misalkan Hasbi As-Siddiqi. Sama-sama mufasir misalkan. Nah, berarti ada sama atau tidak? Beda. Ada kebaruan? Ada. Karena beda sudut pandangnya. Tokohnya juga beda. Misalkan latar belakang sosial politiknya juga beda. Nah, itu nanti kita jelaskan apa perbedaan penelitian kita dengan penelitian sebelumnya itu. Nah, itu nanti di kajian terdahulu seperti itu. Tujuannya untuk melihat kesinambungan penelitian, kebaruan penelitian, ada yang baru tidak yang kita lakukan. Jangan-jangan sama persis judulnya. Judulnya sama, tokohnya sama, metodenya sama, pendekatannya jangan-jangan seperti itu. Nah, makanya kita harus cari penelitian terdahulu itu. Agar kita punya pikiran, oh penelitian yang kita lakukan itu beda loh dengan penelitian sebelumnya. Minimal dalam aspek apa? Aspek inilah, titik tekannya ini loh, bedanya di sini loh. Itu harus dilihat. Perbedaan penelitian yang sedikit nah, makanya tadi beda nih dengan ini mirip nih, ada persis judulnya, tokonya sama. Lihat lebih dalam, siapa tahu ada perbedaan. Oh ada perbedaan di sini. Nah itu mudahnya, enaknya di situ. Nah sehingga ada pijakan bahwa penelitian kita itu ada pijakannya, ada asal muasalnya. Oh isu ini ternyata isu tentang kepemimpinan perempuan itu banyak dikaji. Bukan isu yang apa ya biasa saja, isu yang memang hangat dan diperbincangkan terus. Buktinya banyak penelitian tentang itu misalkan. Nah, yang peneliti lakukan sekarang dalam menulis naskah jurnal berbeda dalam hal misalkan metode, pendekatan, atau studi lapangannya, atau kasusnya, atau tokohnya. Itu bisa dilihat dari situ. Itulah gunanya kajian terdahulu, membantu kita. Kita mau melakukan penelitian itu kita lihat dulu. Minimal kan baca-baca dulu jurnal yang lain. Oh, penelitian ini sudah dibahas. Ah, ini ada kekurangannya kan biasanya penulis jurnal juga begitu. Ini kurangnya di sini. Berarti ini ada celah nih buat saya untuk melakukan penelitian lanjutan, menjawab yang belum peneliti tersebut lakukan. Nah, itu kajian terdahulu gunanya di situ. Struktur berikutnya adalah metode. Pada bagian ini, penulis menghadirkan keterangan yang menjelaskan metode atau pendekatan yang digunakan dalam proses penelitian, penyusunan, atau penulisan naskah jurnal ilmiah yang dibuat. Nah, biasanya memang metode ini gambarannya itu dijelaskan dalam bentuk narasi sebanyak 1 sampai 3 paragraf saja. Jika penelitiannya menggunakan metode berbasiskan data-data, misalkan kita menggunakan data survei atau menggunakan teori apa, kemudian ada hasil-hasil survei perkiraan berapa, uji validitas X, Y berapa, seperti apa itu dihadirkan di situ juga tidak masalah. Tabelnya atau cara penghitungannya juga dihadirkan. Ada kalanya memang bagi tadi kalau kita lihat contoh struktur, setelah pendahuluan ada yang literatur review atau kajian terdahulu ya, kemudian metode. Ada yang kemudian pendahuluan, metode. Ada juga yang pendahuluan langsung tema pembahasan, tidak ada metode. Nah, di mana metodenya? Nah, menu metode itu nanti dijadikan satu dengan pendahuluan minimal di paragraf terakhir. Ada kalimat yang menjelaskan bahwa penelitian ini menggunakan metode apa, pendekatan apa. Itu harus ada paragraf itu di kalau strukturnya pendahuluan digabung dengan metode. Tidak ada menu metode tersendiri. Jadi di narasi terakhir ada satu paragraf menjelaskan bahwa penelitian ini menggunakan metode. Tapi kalau memang
strukturnya ada menu metode tersendiri, maka pada bagian metode dijelaskan metode yang digunakan, metode apa, pendekatan apa, bagaimana caranya, itu dihadirkan untuk memudahkan peneliti menyusun sistematika analisisnya. Struktur berikutnya adalah subtema dan sub-subtema. Jadi kalau kita lihat contoh struktur naskah jurnal yang pernah ditampilkan sebelumnya, itu ada yang struktur naskah jurnalnya itu ada subtema dan sub-subtema. Ada juga yang tidak ada, tapi disatukan, tidak ada judul-judul kecil, yang ada hanya hasil dan pembahasan itu jadi satu di situ. Tapi kalau yang membolehkan subtema dan sub-subtema, otomatis setelah kita membuat judul, itu kita nanti ada judul-judul kecil. Tujuannya apa? Untuk mengarahkan, memberikan gambaran, untuk memudahkan membuat struktur naskah itu menjadi jelas. Contoh, kita mau membahas kepemimpinan perempuan dalam Islam. Nanti kita buat subjudulnya, definisi kepemimpinan, hukum kepemimpinan dalam Islam, misalnya kebolehan perempuan menjadi pemimpin dalam Islam. Contohnya, itu sub-subnya itu kita buat untuk menggambarkan judul penelitian kita. Tapi harus fokus dan relevan. Jangan sampai kita membuat subjudul tidak sesuai atau melebar kemana-mana. Judulnya tentang kepemimpinan perempuan dalam Islam, tapi nanti ada kebolehan menikahi perempuan. Itu ya nggak nyambung sama sekali. Jadi harus buat subjudul yang relevan, sesuai, tidak melebar kemana-mana. Tapi membantu pembaca memahami struktur bangunan penelitian kita dari judul sampai subjudul itu sesuai. Nah, itu perlunya subjudul untuk memudahkan. Ini topik-topik atau bagian-bagian yang dibahas dalam penelitian naskah jurnal ilmiah kita. Nah, struktur berikutnya menjelang akhir ini adalah kesimpulan, conclusion ya. Jadi pada bagian ini penulis jurnal memberikan kesimpulan atas penelitian yang dilakukannya, yaitu tentu saja untuk menjawab pertanyaan penelitian ya. Jadi kesimpulan itu harus menjawab, misalkan tadi tujuan penelitiannya untuk misalkan mengetahui apa kebolehan perempuan menjadi pemimpin. Maka ya kesimpulannya bahwa topik kepemimpinan perempuan dalam Islam seperti apa misalkan. Bolehkah perempuan menjadi pemimpin dalam Islam? Nah, itu harus dijawab itu dalam kesimpulan yang kita buat. Isi kesimpulan haruslah padat dan langsung membicarakan hasil temuan penelitian. Berdasarkan hasil analisis yang kita buat ya. Tentu saja kalau tadi kita buat narasinya, subjudulnya banyak, subtemanya. Nah, otomatis ketika kesimpulan jawab itu padat, narasinya padat, jelas. Kesimpulan dalam jurnal ilmiah diupayakan disusun tidak dalam bentuk poin, tidak satu, dua, tiga, tidak. Misalnya menjawab satu, dua, tidak. Tapi dibuat dalam bentuk narasi. Nah, narasi ini berjumlah satu sampai 3 paragraf saja, sampai panjang kesimpulan. Nah, itu juga beberapa menyarankan lebih baik satu sampai 3 paragraf saja cukup, atau satu sampai 2 paragraf cukup. Jadi kesimpulannya itu menjawab hasil temuan. Jadi nanti kalau tadi judulnya ada kepemimpinan perempuan dalam Islam, nah di kesimpulan ini kita jawab, bolehkah perempuan menjadi pemimpin dalam Islam? Boleh misalkan. Berdasarkan apa? Analisisnya seperti apa? Nah, itu dihadirkan di kesimpulan. Dengan menggunakan pendekatan ini, metode ini, kita lihat bahwa misalkan perempuan boleh menjadi pemimpin. Nah, itu di kesimpulan kita sampaikan itu hasilnya. Hasil dari analisis kita menjawab pertanyaan penelitian yang ingin kita jawab melalui naskah jurnal yang kita tulis itu. Masih ada kaitannya dengan penulisan naskah jurnal ilmiah. Nah, ini penting nih, biasanya kita sering luput ya. Jadi ketika kita menulis jurnal ilmiah, naskah jurnal ilmiah, kalau tadi di awal kita bahas, kita harus mengikuti gaya selingkung, pedoman penulisan, menggunakan template. Nah, ini juga harus hati-hati betul nih. Kalau bisa, kita, para penulis naskah jurnal itu, pertama, saat menulis referensi naskah jurnal, itu mengikuti gaya penulisan referensi yang dianjurkan di jurnal tersebut. Misalkan jurnal A menggunakan Chicago, ya gunakan Chicago, jangan kita gunakan Torobian. Misalkan jurnal A menggunakan body note, ya kita jangan gunakan catatan kaki. Nah, itu kadang-kadang kita itu apa kurang jeli ya. Jadi kirim naskah asal naskah saja. Formatnya tidak dilihat, gayanya tidak dilihat, penulisan referensinya tidak dilihat. Yang penting kirim aja. Nanti juga direvisi, nanti juga diperbaiki. Nah, ada ya beralasan seperti itu. Tapi lebih baik
etikanya tadi ya sudah mengikuti standar, pedoman, menggunakan template ya juga sesuaikan gayanya apa. Chicago, apa style, Turobian, atau apa. Itu juga lihat body note atau catatan kaki harus disesuaikan kalau mau kirim. Kamu mau mengirim hadiah ke seseorang, tapi tahu misalkan kamu kirim hadiah ke A, si A ini sementara kamu mau kirim durian, sementara si A ini tidak suka durian, tapi kamu nggak tahu, kamu masih aja kirim durian, dia ditolak lah. Makanya kalau mau kirim sesuatu, kenali dulu dia sukanya apa, kriterianya seperti apa. Jangan sampai kamu kirim asal kirim saja, tahu-tahu ditolak. Nah itu juga penting saat kita mengirimkan naskah ke jurnal ilmiah, ke OJS. Kenali gaya selingkungnya, pedomannya, gunakan template, kenali gaya stylenya, penulisannya. Tulis juga lengkap, jangan hanya titik, hanya nama penulis, judul, tahunnya kosong. Nah, itu juga apa ya, ya perbaikilah itu, lengkapi. Kalau misalkan buku berarti yang harus ada nama penulis, judul buku, tempat terbit, ya kan, nama penerbit, tahun terbit, halaman. Kalau buku. Nah, biasanya kalau jurnal nih, kalau jurnal itu berarti harus ada apa? Kalau kita selama ini mengakses informasi dari jurnal ilmiah, bukan jurnal cetak ya, kita mau nulis referensi ini berdasarkan sumber bacaan dari referensi jurnal ilmiah. Maka yang harus ada adalah nama penulis, judul artikel jurnal, nama nama jurnalnya, volume edisi berapa, bulan terbit ya kan, tahun terbit, kemudian kalau ada URL-nya, apa keterangan terbitnya, websitenya, alamat websitenya. Kalau memang tidak ada, diusahakan doi-nya. Nah, ini kadang-kadang kita ya nggak jeli di situ gitu. Apa kurang perhatian lah. Kalau bisa ya diperbaiki. Kita sama-sama belajar ya kan. Kita sama-sama memperbaiki minimal eh, saat mengirimkan naskah kita sudah mengikuti aturan dengan baik sebaik mungkin. Makanya jangan campur adukan gaya penulisan. Ada footnote, ada body note. Ya, satu kalau footnote footnote semua, body note semua. Bila perlu ya tadi sesuaikan stylenya, gayanya dengan aturan yang digunakan di jurnal tersebut. Kalau gunakan apa style ya apa style, jangan gunakan Chicago footnote. Nah itu juga harus kita tahu itu jenis-jenis style dalam penulisan naskah. Kemudian kalau bisa memang ketika sudah di jurnal ya hindari penggunaan, boleh jadi ada yang membolehkan ya mungkin, tapi beberapa mengusahakan hindari menggunakan referensi dari blog pribadi apapun ya, mengutip pendapat tokoh A dari blog pribadi atau dari blog siapa atau artikel siapa di blog, itu kalau bisa dihindari. Usahakan mengutipnya dari buku, jurnal ilmiah, sumber-sumber yang valid dari lembaga dan lain sebagainya. Jangan di blog pribadi yang dia, suatu saat bisa berubah kan. Tapi beberapa menyarankan untuk menghindari itu. Walaupun mungkin ada yang membolehkan ya. Tapi kalau diusahakan jangan mengutip blog pribadi. Nah, termasuk di jurnal ilmiah ini juga yang kadang-kadang kita baru tahu belakangan ya, ketika kita sudah mengolah jurnal. Jadi saat kita menyerahkan naskah jurnal ilmiah, terkadang kita asal buat naskahnya, tahu-tahu tidak dihitung jurnalnya, tidak dihitung referensinya, bukunya berapa. Nah, kalau membuat referensi jurnal ilmiah, jika kita membuat naskah jurnal ilmiah, tentu saja kita harus memperhatikan referensinya yang digunakan. Jangan sampai kita membuat jurnal ilmiah, halamannya banyak, tapi referensi cuma 5, cuma 10. Sangat disayangkan. Ada beberapa jurnal justru misalkan mensyaratkan minimal referensi 20, 25, itu jumlahnya. Nah, itu menurut saya perlu diperhatikan kalau penulis mau mengirimkan naskah jurnal ke jurnal ilmiah, referensinya harus banyak, diperbanyak lah. Tidak mungkin sedikit, hanya 10 atau 5 referensi saja. Itu pun ternyata pas dicek referensinya kebanyakan buku, tidak mengutip jurnal ilmiah. Padahal kalau dilihat aturannya itu sekarang kita tuh harus banyak mengutip jurnal ilmiah kalau mau mengirimkan atau menerbitkan artikel di jurnal ilmiah. Nah itu ada penilaian memang akreditasi jurnalnya. Jadi diusahakan kalau kita mengirimkan naskah ke jurnal ilmiah, naskah kita itu harus mengutip lebih banyak atau dominannya adalah berupa jurnal ilmiah. Minimal komposisinya itu dari 100% ya, buku dan jurnal dan sumber referensi lainnya,
Jurnal ilmiah itu 80%, 20%-nya itu buku, ya website dan lain sebagainya. Jadi dominasinya adalah jurnal ilmiah 80% atau 75% lah berupa jurnal ilmiah. Sisanya buku, kitab, website dan lain sebagainya. Tapi lebih banyak harus jurnal ilmiah. Dan usianya sendiri, usia jurnal ilmiah yang kita kutip pun itu dibatasi. Ada yang memperbolehkan 10 tahun terakhir mundur ya. Misalkan kita kirim naskah 2023 berarti 2022 terus 10 tahun sampai tahun berapa. Jadi kalau kita mengutip naskah jurnal ilmiah tahun 90 ya kurang mutakhir, kurang aktual jurnalnya. Nah, itu tidak termasuk hitungan 10 tahun terakhir. Ada juga yang mengharuskan justru 5 tahun terakhir. Termasuk juga ada yang mengatur juga bukunya juga harus 10 atau 5 tahun terakhir. Bukan hanya jurnal, tapi usia buku, referensi yang dikutip juga harus 10 atau 5 tahun terakhir. Nah, bukan hanya jurnalnya. Ini perlu diperhatikan buat kita. Tujuannya untuk apa? Memang biasanya tujuannya agar penelitian yang kita lakukan itu menggunakan referensi-referensi yang aktual, yang masih dibahas, baru, hangat. Bukan menggunakan referensi yang sudah mungkin sudah banyak penelitian baru, tapi kita kurang update, kurang mencari, kurang baca jurnal. Nah, itu harus kita teliti betul, harus kita tahu saat kita menyusun referensi dan saat kita membuat naskah jurnal ilmiah. Struktur bagian akhir adalah daftar pustaka atau mungkin referensi. Jadi di daftar pustaka ini kita menulis itu mencantumkan semua sumber referensi yang dikutip, yang disebutkan di dalam penulisan naskah, dalam naskah jurnal yang kita buat, itu semuanya harus dicantumkan. Kita menyebutkan nama tokoh dalam kurung misalkan format penulisannya, tetapi tidak ada di footnote. Nah, harus ada itu referensinya. Mengutip siapa, itu harus ada. Semua yang kita kutip sumber referensi. Misalkan kita menyebutkan menurut PBB dalam putusan, nah, kita saat mengutip atau membuat paragraf itu tidak membuat keterangan catatan kaki misalkan. Tapi itu juga pasti harus ada itu PBB itu undang-undang apa misalkan peraturan apa informasi dari website apa itu harus ada referensinya. Jadi setiap referensi yang dicantumkan, disebutkan di naskah jurnal ilmiah kita buat itu harus disebutkan di daftar pustaka semua referensinya. Dan penyusunannya itu harus disusun urutan abjad. Dari A sampai Z. Kan susunan daftar pustaka itu nama penulis itu dibalik ya, nama akhir. Jadi kalau namanya Joko Budi Agus, jadi yang pertama adalah Agus, Joko Budi. Biasanya begitu. Tinggal nanti tata letaknya tahun dulu apa langsung judul. Itu tergantung gaya stylenya ya. Ada yang setelah nama Agus, Joko Budi, kemudian tahun 2016, titik 2016, titik judul buku. Ada yang Agus, Joko Budi, titik dalam kurung 2016, tutup kurungan, terus titik judul buku. Ada yang seperti itu. Tapi umumnya ya itu tadi disusun urutan sesuai urutan abjad A sampai Z namanya. Yang A sampai Z itu urutan abjad itu nama depan apa nama belakangnya? Kan tadi dibalik namanya. Jadi Joko Budi Agus jadi Agus, Joko Budi. Nah, nama yang belakang ini yang dibalik ini Agus, Joko Budi. Kemudian siapa? Misalkan ada lagi tadi Agus, kemudian ada Adi, Muhammad Irwan. Berarti Adi dulu, Adi Muhammad Irwan baru Agus. Sekarang seperti itu. Urutannya harus disesuaikan. Jadi A sampai Z. Nah, sangat dianjurkan memang saat kita menyusun referensi atau pengutipan sumber referensi itu menggunakan manajer referensi. Bisa Zotero, Mendeley, dan aplikasi yang lainnya. Banyak aplikasi yang lain. Nah, itu sangat dianjurkan. Bahkan beberapa jurnal mewajibkan, mengharuskan naskah yang dikirimkan itu sudah menggunakan itu. Dan itu sangat memudahkan sebetulnya bagi penulis ketika misalkan kita membuat referensi menggunakan gaya Turobian. Misalnya kita buat seperti itu dulu. Kemudian ternyata pas mau dikirim, jurnalnya meminta naskah kita dirubah formatnya, gayanya misalkan apa style. Kalau manual, kita edit satu persatu capek. Dari catatan kaki pindahin jadi body note. Jadi dalam teks. Kan kalau Avastar kan dalam body note kan, dalam teks. Kalau misalkan Turobian ada yang catatan kaki kan. Nah, kalau dirubah manual capek satu persatu, belum tentu sesuai dengan format yang benar. Nah, kalau kita sudah menggunakan Zotero Mendeley, tinggal klik
dari yang sebelumnya Turobian bisa langsung berubah semua jadi Avastai. Itu memudahkan buat kita sendiri sebetulnya. Makanya dianjurkan menggunakan manajer referensi. Bisa Zotero, Mendeley, dan aplikasi yang lain. Nah, kemudian saat kita mengisi data Mendeley atau Zotero atau mengisi manual pun, lengkapi datanya tadi. Kalau ada doi, ya sebutkan doinya. Sebutkan nama penerbitnya. Jangan hanya nama penulis, nama penerbit sudah. Tidak ada kota terbit, nama penerbit, tahun terbit. Kalau buku terjemahan, ya sebutkan nama penerjemahnya. Jangan hanya nama penulisnya saja. Kita bahasa Arab, nama penulisnya, judul bahasa Indonesia, tidak ada nama penerjemah. Padahal kan itu buku sudah diterjemahkan. Harus ada nama penerjemahnya. Kalau buku itu diedit oleh orang, kumpulan tulisan, harus ada nama editornya. Itu perlu disebutkan itu. Jadi, ya itulah. Saat kita menyusun seperti itu, kita perlu memang jeli ya, cermat, memperhatikan detail-detail yang perlu dilakukan saat menyusun naskah jurnal ilmiah sesuai struktur yang ada. Baik, itulah penjelasan singkat yang bisa saya sampaikan terkait dengan sistematika struktur naskah jurnal ilmiah. Semoga bisa membantu teman-teman semua dalam proses penyusunan naskah jurnal ilmiah ketika ingin mengirimkan naskahnya ke OJS atau publikasi ke jurnal ilmiah. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube ini. Sampai jumpa di lain waktu. Semangat terus untuk berkarya dan mempublikasikan hasil penelitian kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.